Kayak Lirboyo itu pondok besar Lirboyo. Itu ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggih uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Nah, akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah, maka di Lirboyo dulu zaman mondok, zaman kalau tahu itu ada kriat kriut itu gendruwo nimbo. Nah, tapi sekarang gendruwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Pensiun. Luar besar. Tuh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa, namanya Sukirah. Ini Pak Doso ya. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukira nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok itu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa, masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, ya cari pohon besar bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca Sunah Mata Kaji Hajiku Jaran goyang ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa jadi kepompong. Ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet, habis jadi kepompong terbang jadi kupu. Jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular. Sekali ulo tetap uloan, itu jangan. Puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok lo kuato. Tapi puasanya kuat ya, brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat besar, puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara gak keterima. Ini angkatan laut.
daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar mana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk 3 kepal, buka sahurnya. Baca apa Gus? Moconen wodowo wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur ngono tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin. Begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur. Ternyata kurang 5 cm. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo gitu kita ikut semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Iya monggo Pak melinjo ora samura tau. Santen itu enggak kenapa? Kolesterol, penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit, dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu, kalau nggak puasa saya nggak mau ngoperasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, sampean kadang nggak ngerti, mumpung masih sehat poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen dead. Nah ini lah ya. Jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Kayak apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini ngaji kalau di syuting itu ya gini, jadi panas. Lampune siji loro. Ngerti wong pelindung Kiai Ireng. Lampune diakeh, Pak Doso ngerti Kiai Ireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya, bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya nggak lihat ada perempuan di sini, nggak kelihatan.
Kalau lampu nih gitu. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun, merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu nggak kenal Allah, ini nggak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manungsa itu sing asli kenal Allah, wis tahu ketemu kok. Sudah pernah dep-depan sama Allah manusia itu. Ditanya sama Allah, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah, kamu turun sekarang. Fanfuruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia. Langit busu turunkan ke dunia. Ditaruh di mana? Ditaruh di daging dunia. Lah daging ini produksi lokal dari makanan orang orang tuanya makan diproses di perut, dikeluarkan jadi jadi umbel, jadi apa. Nah, makanan manusia yang paling intinya itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpen di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur, punya bapak punya ibu, produk dunia ini Pak Deso, lampunya dimatikan terus dicampur itu, terus nanti dititipkan ke rahim ibu. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa turunkan, manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging. Nah begitu masuk ke dalam daging lah proses casingisasi dilakukan, ditempelkan, manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit, tumbuhkan rambut. 9 bulan keluar. Begitu keluar, manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah bungkusnya ya tergantung yang buat, karena yang buat itu pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mancung ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik ganteng, nah keluarnya ini. Lah ini maka perempuan itu tempat menanam itu menumbuhkan. Makanya Islam mengajarkan nisaukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam. Proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah sawah itu untuk nanam. Makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh bener itu, sampean yang punya sawah ini harus bersih, harus tampil cantik, biar tumbuhannya bagus. Sawah nggak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh yang laki-laki dengerin, jangan kau terpura-pura nggak denger. Iya ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang.
Sawah itu kalau dikasih tanaman nggak boleh dibakar, maka begitu juga perempuan kalau ditanami nggak boleh marahi, maka perempuan itu nggak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah. Lah bener, perempuan itu buang sampah karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja nggak kuat. Iya, saya pernah jadi perempuan sehari nggak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak. Saya pulang ke rumah itu beruantakan. Saya ngomel sama istri saya, ya Dede, sing rewang sakmene akeh, sudah banyak yang rewang, santri sakmene, kok yo masih rusuh kayak gini. Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung mantap itu, Mas, jangan gitu. Siapa nggak pernah merasakan jadi perempuan? Anakmu ini ayo gitu. Sampean mau kalau jadi perempuan? Ya kita mau, saya coba sehari saja nggak apa-apa. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Pergi kamu sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Loh iya, wong saya mau jadi perempuan. Saya tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama temen-temennya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh bangunkan anak, saya contoh istri saya pidatoni anak saya, nggak bangun, melungker gini. Biasanya istri saya kalau anak nggak bangun dicubit, ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya anaknya. Mulai pusing, nggak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing nggawa pempes, pusing. Wis setengah stres saya udah jam segitu. Terus dimandikan, biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti, ngamuk karena nggak panas. Katuan sing siji begitu tak panas sih, kepanasan. Beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu terus disuapi. Saya yang nyuapi disembur, jarine kegeden. Piringnya juncal no. Stres, dan saya gagal menyekolahkan anak-anak sampai jam 7 masih ribut gak mau sekolah. Ndasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicat semua pakai lipstik, digambari. Jam 1:30 saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang, ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu, langsung pulang. Iya saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu itu saya. Semenjak itu saya tahu bener-bener jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Wis gak kemana-mana, aku mau dadi wedok, aku mau dadi lanang iso dolan. Iya jadi berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Weanan sama tonggo, pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa?
Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada, pulang kerja anak di pangku tetangga nggak apa-apa, terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya, terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anakku lo. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri, kayaknya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah, udah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam, karena bahaya kalau perempuan itu emosi nggak diredam, marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, tak kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya, bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, dik dandan yang cantik, karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Oh wanti itu, pergilah ke pernikahan, bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah pin ayunita itu. Lah begitu saya bilang itu, lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu, sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang, enggak deh, ya enggak mau ngomel di perang, dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong enggak deh, enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Wah itu alisnya itu udah letrek semua, itu sini-sini nggak ada. Wong nangis, saya menyesal tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga, tapi wis kadung cuwit sakit, dicakar kelambi belakang saya suwek emang. Dihotel, wah emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Nggak peduli itu. Perempuan itu kalau udah emosi nggak peduli mau dimanapun lagi, ayo, cakar-cakar. Akhirnya saya redam, dek. Memang aku tadi lihat perempuan cantik, iya tapi dasar matanya laki-laki. Udah tersembunyi masih bisa dilihat. Lihat karena aku laki-laki, dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu, karena aku laki-laki. Kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, saya kan bisa nanya langsung itu. Masya Allah, boleh emosi. Itu dari perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa, ini sawah, perbaiki sawahnya, kasih lipstik, jangan banyak sampah. Masuk perempuan daster modal ojo. Kasih uang biar senang perempuan itu. Kalau senang hidupnya tentram, anaknya juga ikut senang. Jangan suka dimarahi, kalau dimarahi emosi perempuan, kalau dimarahi panas hatinya. Di bawah hati, di atas hati ada payudara, karena jantung itu di bawah payudara. Dan jantungnya panas, payudaranya ikut panas, air susunya panas. Baterai santan ini belundu, diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya nggak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Nah itulah perempuan itu nanam untuk membuat proses casingnya manusia lah. Casing ini dunia, makanya manusia ini casingnya aja ini.
tergantung yang nyita aja. Ini dunia, ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, ndak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja, wong tangan saya juga sama. Ini dunia, ndak usah heran. Tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang. Sama aja, yang bedakan remnya tok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah rem pelindo ini kan nggak cakram, antromol tadi aduh gitu. Lah ini dunia. Loh makanya yang dunia, yang berasal dari dunia ya senengnya dunia. Mata ini ya senengnya dunia, kaki ya senengnya dunia, telinga senengnya dunia. Nggak usah heran. Makanya kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat, tapi bokong ini kan dunia. Makanya ya duduk aja. Sampai kiainya Robbana ya Robbana, karena nunggu bokongnya belum berangkat. Robbana ya Robbana udah kelamaan nggak dateng ya tombo ati wis pegel nambah niat ini dewe. Kalau udah capek nggak dateng baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru jeruan dal teko itu. Itu dunia ya begitu. Ada orang minta gitu, paring den, tek pingin ngasih yang nyawa ini, yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000, lemas itu ya biasa. Yang donya. Makanya jangan heran kalau sholat Allahu Akbar, ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tuh iya, tapi mata ini dunia ya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan
bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketika saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.